Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak SD Negeri terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu hari ini mengikuti destinasi budaya positif sebagai bentuk dari aksi nyata calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Ya Bapak Ibu, ya, tentang budaya positif ini salah satu tugas yang harus saya laksanakan untuk aksi nyata pada modul 1.4. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, benar atau salah? Benar. Baik. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, benar atau salah? Oke, terima kasih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Iya, oke, kita lanjut ya. Berarti semuanya jawabannya benar. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nanti kita akan mendengarkan paparan tentang ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu restitusinya 5 posisi kontrol dan restitusi dan juga segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan mengupas materi-materi tentang kelima hal ini. Ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu, paradigma perubahan. Ya, saya ingin Bapak Ibu membayangkan atau Bapak Ibu 2 orang berpasangan menggenggam batu atau apa saja, ya, lalu letakkan di salah satu tangan dan genggam, ya, dengan segala daya, artinya genggam yang kuat. Lalu buatlah sebuah kepala. Lalu teman Bapak Ibu di satu bangku akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda tersebut. Bapak Ibu. Lalu B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan apa saja yang dapat dilakukan supaya kepala tangan si A ini bisa terbuka. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu memegang batu di dalam tangan, ya. Lalu teman Bapak Ibu ini mau membuka. Bapak Ibu pegang sekuat tenaga, teman Bapak Ibu juga akan berusaha melakukan sekuat tenaga. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Coba. Menurut Bapak Ibu, bagaimana kok? Buat kalau teman kesekut ataupun terasan itu menyerap. Oke, terus? Kalau dipaksa dia akan tetap menggenggam, tetapi kalau bebas bisa dirayu, bisa dibujuk, bisa diancam, bisa dihardik, bisa disuap. Bukan sudah karena kita kasih unit 1, misalkan, ya. Yang terjadi pada akhirnya apa? Dia terbuka. Ya. Kita lanjut.
Ya ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Ini ilusi bagi kita sebagai seorang guru. Apa yang menjadi ilusi kita? Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Bapak Ibu paham ilusi kan? Hah? Ya. Kayak dibayangkan, angan-angan, ya. Lalu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kita tuh memiliki pemikiran bahwa kita kalau mengkritik orang, mengkritik seseorang, baik murid maupun rekan sejawat ataupun orang lain, ya, itu dapat membuat seseorang merasa bersalah. Ya, itu ternyata hanya ilusi, Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, baik itu berupa penghargaan, baik itu berupa hadiah, baik itu berupa pujian, ya, itu dapat efektif dan bermanfaat. Ternyata itu juga adalah ilusi berdasarkan dari pemikiran kita. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kebiasaannya terjadi pada kita. Kita seringkali memaksakan kehendak kita kepada murid kita bahwa kita guru loh, kita berhak memaksa, ya. Memaksa meskipun dalam bentuk hal-hal yang positif, ya. Kita lanjut. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon. Yang ilusi tadi Bapak Ibu paham ya? Ini stimulus dan respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu teori kontrolnya, kita mengontrol diri kita sendiri. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bapak Ibu, tentang teori yang tadi menggenggam batu dari teman kita, sesungguhnya batu itu tidak akan terlepas meskipun dipaksa. Tapi ketika memang batu itu, tangan kita terbuka untuk memberikan batu kepada orang lain, itu karena berdasarkan atas kehendak kita sendiri, bukan karena paksaan atau dari. Memang iya kita bisa, ya, bisa dibujuk, bisa dirayu misalnya. Tapi itu tetap kembali ke diri kita. Kalau kita tidak mau dirayu, ya, batu itu tidak akan terlepas, kepala kita tidak terlepas. Ketika kita mau dirayu, berarti kita memang mau dikontrol oleh orang lain, bukan dikontrol oleh diri kita sendiri, ya. Lalu ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita merasa bahwa orang itu sudah ikut dengan kita. Padahal sesungguhnya orang itu sudah berusaha untuk memahami pandangan saya, ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu tentang teori stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik yang positif maupun yang negatif. Orang ketika melakukan hal-hal yang positif, anak melakukan hal-hal yang negatif, tentu saja mereka punya tujuan, ya. Apa sih tujuannya? Biasanya mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Itu teori stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Saya mempengaruhi Bapak Ibu, ayo ikut guru penggerak. Bukan karena saya bisa mempengaruhi, tetapi Bapak Ibu lah yang mengontrol diri Bapak Ibu. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk orang lain dan gagal, kita biasanya memaksa. Tetapi kalau di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kolaborasi, kita mengajak bersama-sama, gitu ya. Baru mereka akan tergerak dengan sendirinya. Lalu model berpikir menang atau kalah.
Kalau dalam teori kontrol ini model berpikirnya menang terus, nggak ada kalahnya. Ya, ini paradigma perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Kita berusaha merubah diri kita, Bapak Ibu. Dari pemahaman stimulus respon, kita akan berusaha meraih teori kontrol diri. Ya. Kalau dulu stimulus respon misalkan Bapak Ibu masih di tahap ini, sekarang harus di tahap ini, gitu. Ya, itu ya. Lanjut. Ya, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ini Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin kontrol, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Maksudnya apa sih nilai-nilai yang kita hargai? Nilai positif apa yang kita hargai di dalam ketika kita melakukan sesuatu? Contoh ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu memakai helm menggunakan kendaraan, terus Bapak Ibu memakai helm, apa sih tujuan Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu yakini? Apakah yang Bapak Ibu yakini apa? Ketika Bapak Ibu naik motor harus pakai helm, Selamat melindungi keselamatan, gitu ya. Nah, berarti nilai yang Bapak Ibu yakini bukan karena ada peraturan lalu lintas yang mewajibkan kita untuk memakai helm, tetapi lahir dari kesadaran Bapak Ibu untuk melindungi diri dari keselamatan, ya. Jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu, nilai-nilai yang Bapak Ibu yakini, ya. Lalu semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini teori motivasi. Pertama tujuannya untuk menghindari hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan, lalu untuk menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Maksudnya Bapak Ibu, menghindari hukuman berarti kita itu termotivasi melakukan sesuatu itu karena kita takut dapat hukuman, ya. Lalu yang kedua, misalkan murid Bapak Ibu mengerjakan tugas atau kita sendiri mengerjakan tugas atau apapun karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi kita melakukan hal-hal positif itu lahirnya dari orang lain, yang disebut motivasi ekstrinsik. Lahirnya dari orang lain, bukan lahir dari kita. Nah, yang diharapkan adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik yang lahir dari diri kita. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, jarang terlambat, ya, selalu tepat waktu. Apa sih motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Apakah karena aturan di sekolah yang mewajibkan kita datang tepat waktu, ataukah Bapak Ibu takut mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Yang saya tanyakan. Ya, kenapa kita tepat waktu datang ke sekolah? Rasa tanggung jawab. Ada juga karena aturan. Bagaimana Pak? Mendapat keberkahan pagi. Nah sekarang ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu takut dan menghindari hukuman atau berarti motivasinya lahir karena apa? Bapak Ibu datang lebih pagi, datang pagi. Kalau karena peraturan Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu datang pagi di sekolah karena apa? Tugas dan tanggung jawab. Bapak Ibu merasa bertanggung jawab. Artinya Bapak Ibu menghargai diri sendiri. Ya, itu berarti yang disebut dengan motivasi intrinsik.
intrinsik itu lahir dari dalam hati kita sendiri. Tapi ketika Bapak Ibu takut mendapatkan hukuman atau Bapak Ibu takut mendapatkan teguran dari kepala sekolah atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian, penghargaan, berarti motivasi yang lahir ketika Bapak Ibu datang ke sekolah pagi tepat waktu adalah motivasinya ekstrinsik. Yang diharapkan dari kita guru dan juga siswa, motivasi ini akan melahirkan motivasi intrinsik yang nanti akhirnya dia menjadi nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang diyakini baik. Ya Bapak Ibu, kayak tadi pakai helm keselamatan. Kalau kita datang pagi, nilai-nilai kebajikannya apa sih menurut Bapak Ibu? Teladan untuk siswa, ya. Nah, contoh teladan itulah yang nantinya diharapkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan yang dimiliki oleh anak-anak bahwa datang tepat waktu itu sesungguhnya bagian dari menghargai diri kita sendiri. Kalau keyakinan kelas ini sudah mulai terbentuk di dalam kelas 1 sudah, kelas 2, 3, 4 sampai 6 sudah dalam diri Bapak Ibu sudah, maka nanti akan lahir yang namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu melahirkan disiplin positif yang diharapkan hal-hal itu akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Jadi tidak ada lagi yang namanya aturan, tidak ada lagi yang namanya teguran. Tetapi hal-hal yang kita lakukan adalah berdasarkan dari dalam diri kita sendiri lahirnya gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini kontrol kita sebagai guru ataupun kita sebagai manusia ya. 5 posisi kontrol ini kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini dianggap kontrol manusia gagal gitu ya. Hukum yang tadi yang saya sudah tanyakan ke Bapak Ibu di pertanyaan awal, guru memposisikan sebagai penghukum, baik hukuman secara fisik maupun hukuman secara verbal, ucapan, perlakuan, diskriminasi ya Bapak Ibu. Ini biasanya akan melahirkan anak akan rendah diri. Mereka potensi mereka takut dikeluarkan karena mereka takut mendapatkan hukuman. Kadang ada juga pembuat rasa bersalah, ya. Pembuat rasa bersalah contoh ucapannya seperti apa, Pak? Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat orang lain merasa bersalah pada Bapak Ibu, ya. Membuat murid kita ingin merasa bersalah ketika mereka datang terlambat. Ucapan yang biasa Bapak Ibu keluarkan itu seperti apa sih? Iya, maksudnya tegurannya seperti apa? Lain kali jangan terlambat ya. Lain kali jangan terlambat ya. Ada lagi? Bapak Ibu kenapa anak itu merasa bersalah karena dia terlambat ya? Jadi ucapan-ucapan yang kita keluarkan pun bernada negatif. Kamu nggak takut nggak naik kelas, tiap hari datang terlambat, ya? Misalkan ini contoh ya Bapak Ibu ya. Lalu ada juga yang dalam posisi teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap murid kita. Kita enggak? Bapak Ibu pernah nggak berperilaku sebagai teman terhadap murid kita? Ayo nak, ya misalkan ya, yuk bikin yuk tulisannya yuk biar cepet pinter. Ya tulis yang rapi yuk biar cepet pinter. Besok ke sekolah lagi ya. Ya, Bapak Ibu memposisikan dengan bahasa-bahasa sebagai teman. Lalu sebagai pemantau. Kalau kita sebagai pemantau kira-kira usaha kita apa sih? Kalau ada anak yang terlambat, ya sebagai pemantau.
Kamu tadi terlambat. Ya. Kenapa terlambat? Ya. Ya. Dari 5 posisi kontrol tertinggi Bapak Ibu diharapkan kita berada pada posisi manajer. Karena posisi manajer ini berarti kita sudah bisa menjadi teman dan juga bisa menjadi memantau. Yang harus kita hindari adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini namanya posisi gagal, gitu ya. Lalu setelah itu namanya segitiga restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu seperti media, mengajak anak-anak untuk menyadari kesalahannya, menyadari bahwa hal-hal yang dilakukan itu adalah hal positif, melahir dari kesadaran mereka sendiri. Misalkan istri tadi terlambat ya. Kenapa terlambat? Ya. Istri tahu tidak kalau istri salah? Iya. Harusnya apa? Dia tidak terlambat. Kira-kira apa yang bisa istri lakukan supaya nggak terlambat lagi? Ya. Jadi menggali hal-hal bisa tidak merubah kebiasaannya, ya, supaya anak-anak itu memiliki kesadaran sendiri untuk merubah, ya, bukan dari yang kita. Kamu tidak tahu ya peraturannya. Sekolah ini kan sekolah ini kan masuknya jam 7 pagi. Ini sudah jam setengah 8. Kamu tahu nggak kalau kamu terlambat? Berarti itu bahasa itu adalah bahasa yang keluar dalam membuat rasa bersalah. Kalau saya bilang begini, kamu terlambat lari keliling lapangan 2 kali, berarti kita di posisi apa? Penghukum. Ini ya, Ibu ya. Nah, yang diharapkan kita berada pada posisi manajer. Nah, untuk melakukan restitusi ini kita harus validasi kebutuhan. Apa sih kebutuhan dasar manusia, ya? Dan juga menanyakan keyakinan. Kalau datang tepat waktu, apa sih nilai-nilai positifnya, nilai kebajikannya, gitu ya. Kalau validasi kebutuhan ini berarti kita harus tahu apa kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi hal-hal semua kita menyadari bahwa apapun yang dilakukan itu memiliki tujuan. Kadang anak berkelahi, mengganggu temannya. Apa sih mereka punya tujuan apa sih? Kebutuhan dasar manusianya apa? Apakah mereka mempertahankan hidup? Apakah mereka butuh kasih sayang? Apakah mereka butuh perhatian, gitu ya, Bapak ya? Kebutuhan dasarnya. Saya nggak begitu kelihatan, mohon maaf. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Murid kita juga memiliki kebutuhan dasar, bertahan hidup, sandang, pangan, papan. Ada anak nakal muncul. Misalkan, apa sih kebutuhannya yang belum terpenuhi sebenarnya, ya? Ya, berarti dia berada pada untuk memenuhi kebutuhan, ya. Jadi ada alasannya setiap perbuatan. Lalu untuk penguasaan, dia butuh sebuah kekuasaan, menunjukkan bahwa dia sok berkuasa, gitu. Dia ingin gitu mengekspresikannya, biasanya suka memuji, karena dia suka berkelahi. Apa yang dibutuhkan? Dia membutuhkan kekuasaan, ingin sok berkuasa di dalam dirinya. Lalu di sini ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Mereka membutuhkan rasa kasih sayang. Kadang murid kita melakukan hal-hal yang negatif. Sebenarnya mereka membutuhkan kasih sayang. Mungkin saja di rumah mereka kurang mendapatkan perhatian, ya. Sehingga mereka mencari kasih sayang ini dari gurunya.
Misalkan anak tiba-tiba pulang di rumah dia bilang nih, saya nggak suka sama bu guru Jum ini, peran bu guru Jum ini jahat, misalkan. Berarti apa sih kebutuhan dia sebenarnya? Kasih sayang. Jadi hal-hal itu kita harus memahami kebutuhan murid kita. Ada juga berdasarkan kesenangan. Bapak Ibu sering melihat anak-anak itu di dalam kelas lari-lari, siap karuan, ya. Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Kenapa mereka lari-lari? Ternyata mereka membutuhkan kesenangan, ya. Iya benar Ibu dan Pak. Lalu kebebasan, ya. Anak-anak melakukan hal-hal yang tidak ingin dikekang oleh aturan. Ada aturan mereka melanggar. Apa sih yang saudara yang diinginkan dia tuh? Ternyata mereka tuh membutuhkan kebebasan. Ya, begitu ya. Hal-hal inilah yang perlu dipahami oleh kita sebagai pendidik. Ya ini. Apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Socrates dan Plato ini teorinya ya, teori Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Artinya yang lahir dari dalam keyakinan kelas ini ya, keyakinan diri. Apa sih yang ingin dihargai? Apakah dia ingin menghargai dirinya sendiri, ataukah dia ingin menghargai kepala sekolah, atau dia ingin menghargai guru? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita biasanya berkonotasi disiplin itu patuh terhadap aturan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau terbit kata disiplin itu kita selalu mengkaitkan dengan aturan. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Biasanya itu bukan hal-hal yang kita hargai, tapi karena adanya aturan disiplin itu. Nah, yang kita inginkan bahwa disiplin positif ini lahir dari ini, lahir dari hal-hal yang kita hargai, yang kita yakini bahwa itu baik. Seperti yang tadi saya bilang, ketika naik motor, apakah Bapak Ibu pakai helm itu karena aturan atau karena Bapak Ibu ingin menghargai diri sendiri dan melindungi keselamatan Bapak Ibu? Ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini bersifat positif Bapak Ibu. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap orang ingin mencapai. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Dan bersifat umum mendunia. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut ini Dr. William Glasser ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya dan motivasi dari dalam diri akan terbangun. Kalau kita sudah meyakini nilai-nilai positif itu, maka motivasi yang dari dalam diri kita itu akan terbangun dengan sendirinya, ya. Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita mengharap bahwa murid kita itu memiliki budi pekerti, tingkah laku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global. Ini berdasarkan suku, agama, perbedaan-perbedaan ya Bapak Ibu ya. Lalu bergotong royong dan kreatif. Hal-hal inilah yang kita
inginkan dari siswa kita, profil pelajar Pancasila. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak Ibu menginginkan sifat-sifat positif yang lain dari siswa Bapak Ibu, misalkan kejujuran, misalkan tanggung jawab, ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini, nah, sekarang kita sampai di eksplorasi konsep tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi yang tadi sudah. Ya, ini teori motivasi perilaku manusia. Nih, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik ya Bapak Ibu ya, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang lahir dari dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kita ingin melakukan sesuatu karena ingin menghindari hukuman. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Bapak Ibu melakukan hal-hal positif, murid-murid Bapak Ibu melakukan hal-hal positif di sekolah karena punya keinginan ingin dipuji oleh guru, ingin dipuji kepala sekolah, ya, ingin dihargai oleh guru, ingin dihargai oleh kepala sekolah. Motivasi ini masuk dalam bentuk motivasi eksternal atau ekstrinsik yang lainnya karena alasannya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Lalu untuk menghargai diri sendiri ya, kita harapkan tuh ini capaian kita kepada anak-anak maupun kepada diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, Bapak Ibu sering datang ke sekolah, tidak terlambat ke sekolah, karena Bapak Ibu menyadari ini, menghargai diri sendiri. Nah, ketika ini level ini sudah Bapak Ibu capai, berarti Bapak Ibu sudah menuju pada motivasi ekstrinsik, yaitu tujuan dari disiplin positif, gitu ya Bapak Ibu, bukan karena adanya hukuman ataupun penghargaan. Ini teorinya diajar di antara Bapak pendidikan kita. Kita cuma tahu namanya, bahkan ada juga loh guru yang tidak tahu namanya Bapak pendidikan, gitu ya. Siapa sih Bapak pendidikan? Ya, ada kan yang gitu ya. Ini diajar di antara Bapak Ibu, ya. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ini, jadi yang disebut merdeka itu bukan hanya tidak diperintah, jangan memerintah saya, tetapi kita sendiri bisa memerintah diri kita sendiri untuk hal-hal yang positif, bukan terpengaruh pada hukuman ataupun imbalan atau penghargaan. Itu ya Bapak Ibu, ini contoh gampangnya saya ucapkan. Yakni dihukum oleh penghargaan. Nah loh, kok bisa sih dihukum penghargaan gitu ya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan? Jadi kadang kita memberikan penghargaan, padahal itu tujuannya untuk memotivasi, namun kita jadi dihukum. Anak berperilaku baik, rajin belajar kalau kita beri penghargaan. Kalau kita nggak beri penghargaan, mereka akan turun atau down, sudah tidak rajin lagi, membangkitkan hanya untuk sementara. Ini berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, biasanya mereka itu akan mengingat, terus mereka itu biasanya akan menjadi kayak macam kita kayak dendam gitu ya di dalam hati.
dalam waktu jangka panjang. Kalau kita berikan penghargaan, kadang mereka melakukannya hanya dalam jangka waktu tertentu. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Bagaimana sih kok penghargaan menghukum? Kok bisa sih penghargaan kita kasih penghargaan tapi menghukum? Ya, kita berikan motivasi, tetapi kita sama dengan menghukum. Gimana? Ya. Karena penghargaan itu mempunyai sifat yang dalam waktu jangka pendek, yang tadi saya bilang, kalau tidak diberi penghargaan, mereka sudah tidak termotivasi lagi. Kalau terkasih, cara mau bikin secara sudah gitu ya. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan, ini bisa saja. Ketika anak-anak Bapak Ibu beri penghargaan, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjawab soal-soal dengan benar. Tapi ketika Bapak Ibu tidak memberikan penghargaan, mereka sudah tidak lagi menghiraukan, tidak fokus tujuannya bukan karena mereka berusaha menjawab, tapi karena ingin mendapatkan penghargaan itu tadi. Jadi kalau tidak dikasih penghargaan, bisa saja mereka sudah tidak dapat menjawab. Penghargaan yang tidak efektif. Kira-kira seperti apa penghargaan tidak efektif? Kasih penghargaan tapi tidak berbuah. Penghargaan merusak hubungan. Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada satu siswa. Jadi yang siswa yang diberi penghargaan saja yang merasa dihargai, sementara yang lain mereka tidak merasa. Mereka merasa dikucilkan, mereka merasa dikesampingkan. Akhirnya antara yang diberi penghargaan dengan yang tidak diberi penghargaan itu ada kerenggangan. Mereka menjauh dari kelompok karena menganggap saya itu tidak bisa, saya ini kurang, dia lebih pintar, saya ini nggak berguna. Ya, kadang tuh anak merasa rendah diri. Bapak Ibu ngantuk ya? Jam berapa ini? Sekarang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kok bisa sih penghargaan menurunkan kualitas? Yang tadi saya bilang. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Biasanya mereka akan ketergantungan karena penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan, ya sudah nggak lagi melakukan hal. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya benar. Kalau nggak dihargai, mereka sudah tidak termotivasi, tidak lahir dari dalam diri. Lampu mati ataukah selesai teman? Ya. Bentuk-bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, Bapak Ibu perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Jadi apa yang ingin Bapak Ibu hargai? Misalkan anak mendapatkan juara 1, ya. Bukan karena juara 1-nya yang kita hargai, tetapi karena usahanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengucapkan di depan anak-anak bahwa dia ini rajin, kamu rajin belajar, guru suka, ya. Dia dapat juara 1. Kalau kalian yang lain bisa rajin belajar sama kayak dia, bukan tidak mungkin nanti besok kalian dapat juara 1 juga, ya. Jadi memberikan penghargaan tapi tidak mematikan kreativitas yang lain. Bapak Ibu juga bisa memberi pengakuan secara pribadi, tidak di depan umum maksudnya. Lalu beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Bapak Ibu bisa memberi penghargaan apapun bentuknya, yang kecil, hal-hal yang mereka laksanakan. Nanti misalkan, Bu Guru tadi lihat kamu meminjamkan pensilmu ya sama temanmu ya. Itu misalkan ya, kamu pintar sekali, itu berikan pujian. Kamu baik sekali ke temanmu, misalkan. Secara bergantian apapun, hal-hal kecil apapun yang dilakukan oleh siswa kita, supaya mereka merasa bahwa mereka itu dihargai. Mereka merasa bahwa mereka itu tidak dikucilkan, ya. Mereka bisa saja anak-anak yang tidak berprestasi, tapi mereka punya perilaku atau kegiatan yang sehari-hari yang itu
lakukan, yang tidak kita sadari. Lalu Bapak Ibu bisa memberikan pengakuan secara konsisten, bisa terus-menerus Bapak Ibu. Anak yang tidak pernah datang terlambat, Bapak Ibu bisa memberikan pujian, gantian. Besok lagi ada, siapa lagi dipuji lagi, gitu ya. Fokus pada proses. Bapak Ibu juga berfokus pada proses yang tadi saya bilang. Dia ini dapat juara 1 karena dia rajin belajar setiap hari. Jadi kalian juga sebenarnya bisa jadi juara 1 kalau kalian belajarnya kayak dia. Ya. Jadi selain memberikan pujian untuk yang satu, mereka yang lain tidak merasa direndahkan. Contoh pengakuan apresiasi. Kemarin Bu Guru perhatikan kamu memindahkan pensil ke temanmu. Rasa empatimu besar sekali. Lalu ketika situasinya ketika ada anak menolong teman atau murid baru atau menolong apalah gitu temannya gitu ya, Bapak Ibu, nilai kebajikan apa? Ketika kemarin saya menghargai loh kamu membantu teman. Jadi nilai kebajikannya apa? Anak itu yang sudah dilakukan oleh anak itu kepeduliannya peduli ya. Lalu terima kasih ya, kamu sudah nyapu kelas tadi, misalkan Bapak Ibu ya. Berarti nilai kebajikan yang kita yakini apa? Tanggung jawab. Terima kasih ya, kayaknya sudah dikerjakan, misalkan begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu tindakan buruk. Perbedaan hukuman dan konsekuensi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu konsekuensi. Bapak Ibu paham hukuman ya? Hukuman ngerti ya? Kalau konsekuensi gimana? Akibat dari perbuatan. Iya. Konsekuensi ya. Konsekuensi itu biasanya lahir dari kita melanggar sebuah aturan. Kita mendapatkan konsekuensi itu ya. Konsekuensi ini hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, misalkan sesuatu harus terjadi karena apa? Karena kita punya aturan, kamu melanggar, berarti konsekuensi, ya. Lalu anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman itu anak-anak bisa benci disiplin. Datang terlambat, dikasih hukuman lari lapangan, misalkan ya 100 meter. Lalu konsekuensi karena memang sudah ada aturannya, bahwa kita tidak boleh terlambat. Jadi ketika melanggar peraturan dia sudah tahu bahwa saya nanti dapat hukuman. Nanti berarti itu bukan lagi hukuman tapi disebut konsekuensi. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu membuat anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kamu nggak bikin PR berdiri di luar. Nggak bisa. Ya, karena kita sudah tahu karena kita buat kesepakatan, kita buat sudah lagi ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, sekarang belum tahu ini sudah. Ini konsekuensi gitu ya. Bisa cari yang lain dong. Kalau hukuman itu biasanya karena melanggar sudah ada. Oh ya, oke. Nah, yang kita harapkan adalah restitusi. Apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi misalkan anak sudah nggak bikin PR, ya kita harusnya berada di posisi manajer yang diharapkan, ya bukan yang merasa bersalah, ya Bapak Ibu.
kita membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih mereka, yang mereka inginkan tuh mereka jadi orang seperti apa sih. Iya, cincang, bukan yang kuning. Apa tuh? Tapi dulu ya ini Pak udah tersimpan di mana? Ya ini. Sekarang ciri-ciri. Kalau yang restitusi itu seperti apa sih? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya Bapak Ibu, mereka harus mengambil pembelajaran dari kesalahan yang mereka buat, lalu memperbaiki hubungan. Jadi kita bukan marah atau apa, tapi kita mencari dari mereka sendiri apa sih nak yang harusnya kamu buat supaya kamu nggak terlambat lagi, supaya PR-mu tuh selalu dikerjakan tuh apa sih? Kamu tahu nggak apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu balik lurus dari depan itu bagaimana? Ya, Bapak Ibu memberikan tawaran bukan paksaan, ya ditawarkan. Jadi restitusi ini bertujuan untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Apa sih kekurangan saya harus bagaimana gitu ya. Jadi bahasa yang kita gunakan seperti itu. Restitusi ini sejujurnya berfokus pada perubahan karakter, bukan pada tindakan. Gitu ya, karakter anak, bukan pada tindakan. Lalu fokusnya pada mencari solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak lagi merasa bahwa anak ini selalu saya taruh beda ya. Guru nih emosional tinggi, tapi saya ikut pelajaran 3 kali. Kan saya tahu kalau tidak bikin apa, ya akhirnya mereka merasa rendah diri. Lihat sudah mukanya anak-anak kalau mendapat hukuman kan gitu ya, seperti itu. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Apa sih? Kenapa sih? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Yang tadi saya bilang, karena kita peduli pada keselamatan kita, ya. Sama kayak itu, Bapak Ibu. Itu bukan karena kita pakai helm bukan karena peraturan, tetapi karena kita meyakini bahwa memakai helm dapat melindungi keselamatan kita. Diharapkan juga anak-anak seperti itu untuk mendukung motivasi intrinsiknya mereka. Nah sekarang dari peraturan kelas, jadi iya kita biasanya membuat peraturan kelas yang di sekolah ya. Lalu kita akan mulai merubah menjadi keyakinan kelas. Apa? Kalau peraturan kelas itu lahirnya hanya dari guru dan untuk murid harus dipatuhi, tapi keyakinan kelas adalah lahir dari umpan balik murid. Mereka sama-sama membuat, apa sih yang mereka yakini gitu. Lalu keyakinan kelas ini tidak menggunakan kata negatif. Misalkan kalau kita biasa bilang, jangan buang sampah sembarangan, ya. Kalau di keyakinan kelas sudah tidak lagi menggunakan kata itu, Bapak Ibu. Kita hindari kata jangan dan tidak boleh. Apa? Kira-kira kata apa yang cocok untuk supaya anak-anak apa? Buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Jadi bukan lagi peraturan, tapi keyakinan, hal-hal positif yang diyakini oleh murid kita. Berikan umpan balik kepada mereka, berikan mereka ruang untuk memberikan, mereka akan menggali sendiri. Apa sih kita tuh harus apa sih kalau di sekolah tuh gitu ya? Dalam kelas kita harus bagaimana sih? Misalkan nggak boleh lari-lari, tidak ada lagi bahasa jangan lari-lari di kelas. Atau jangan lari-lari coret dinding dan meja. Misalkan apa? Kalau dalam keyakinan kelas sudah diganti bahasanya bukan lagi jangan, ya. Jagalah kebersihan. Berjalanlah bila lewat koridor. Bukan lagi jangan lari-lari. Nah, ketika semua kelas sudah melakukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, semua kelas sudah punya keyakinan kelas 1 sampai kelas 6. Saya yakin lingkungan sekolah kita ini akan menjadi lingkungan positif.
karena kita sudah tidak perlu lagi peraturan. Ya. Kalau lingkungannya positif, saya yakin hal-hal yang mereka lakukan akan menjadi sebuah budaya. Ya, Bapak Ibu, apa sih budaya? Gimana sih? Kan kebiasaannya sudah membudaya, mengakar bagi mereka, melakukan terus-menerus. Ini memang susah, Bapak Ibu. Tetapi bukan tidak mungkin, ya. Kita harus perlahan-lahan merubah hal itu. Kita mulai dari diri kita supaya kita menjadi teladan bagi murid kita, ya. Di sini sebenarnya ada kegiatan untuk gimana sih kita kalau sama-sama murid membuat keyakinan kelas, gitu ya. Ya. Lanjut. Jadi ini nih saya kasih, jika memang misalkan di sekolah ini punya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya peraturannya. Kalau kita rubah menjadi ke dalam keyakinan kelas, kira-kira bahasanya seperti apa Bapak Ibu? Taruhlah buku pada tempatnya, boleh. Terus apa lagi? Kembali buku pada tempatnya sebelum baca. Iya, boleh. Sekarang dilarang mengganggu orang lain, peraturan. Kalau kita rubah dalam bentuk keyakinan kelas, kita kira bahasanya bagaimana? Tidak boleh sering mengganggu. Ya, hiduplah rukun, ya. Hiduplah rukun. Ayo berkasih sayang, ya Bapak Ibu. Bahasanya sudah berubah seperti itu, gitu ya. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau menjadi keyakinan kelas, bahasanya jadi apa Bapak Ibu? Hadirlah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datanglah lebih awal. Ya, hadir tepat waktu. Bisa ya, gitu ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Tapi kalau menjadi keyakinan kelas jadi bagaimana? Mari berkasih sayang. Mari berkasih sayang, boleh. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi diingat bahwa kita sudah bukan lagi peraturan. Kalau boleh itu jangan lagi peraturan dalam kelas. Tetapi ajaklah anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan. Keyakinan ini lahir dari mereka sendiri. Mereka mengutarakan, ayo disepakati, gitu ya. Ayo disepakati. Jadi mereka tahu, oh bahwa kita tuh harus begini loh. Bukan karena bukan karena aturan di sekolah harus datang tepat waktu, bukan. Tidak boleh terlambat, bukan. Tetapi mereka meyakini bahwa hal itu adalah hal baik. Itu ditawarkan oleh mereka, terus disepakati di dalam kelas. Bapak Ibu nanti silakan mempraktekannya, gitu ya. Keyakinan kelas 2A misalkan apa, gitu ya. Bapak Ibu bisa dipajang buat biar anak-anak mengingatkan. Biasanya kalau keyakinan kelas itu dibuat keyakinan kelasnya lalu ditandatangani oleh anak-anak. Biasanya begitu. Ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas lahirnya dari mereka, bukan dari kita. Mereka yang menawarkan, gitu loh. Kalau peraturan lahirnya dari guru turun ke bawah ke murid, tapi keyakinan kelas tidak. Ada timbal balik, terus disepakati, ya Bu ya. Oke. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang tadi Bapak Ibu saya kebutuhan manusia misalkan bertahan hidup ya. Ini kaitannya dengan sandang, pangan, dan papan ya Bapak Ibu. Hal-hal apapun yang dilakukan oleh seseorang, oleh manusia, oleh anak-anak itu mereka pasti memiliki tujuannya apa ya, memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Ada yang mereka memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Tadi kayaknya saya sudah menyampaikan ya di depan. Lalu posisi kontrol ini juga. Posisi kontrol ini kalau kita bilang penghukum sama pembuat rasa bersalah itu kita anggap adalah posisi gagal, identitas gagal, ya. Kalau di teman atau pemantau itu adalah identitas berhasil sih, tapi motivasinya adalah mengharapkan imbalan atau apa ya, penghargaan dari orang lain. Nah, tapi yang kita harapkan adalah kita berada di posisi manajer. Misalnya bisa nggak melihat kalau kita sudah posisi tertinggi dari posisi kontrol, intinya adalah posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Karena di posisi manajer itu berarti kita sudah bisa
bisa menjadi teman dan juga bisa menjadi pemantau. Yang kita hindari adalah posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Ya, Bapak Ibu. Ini nanti ada apa sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk. Nah, sekarang ini saya punya pertanyaan. Ketika kita melakukan restitusi atau restitusi, kalau Bapak Ibu susah mengartikan wawancara. BK itu apa sih? Bimbingan konseling ya, bahasa gampangnya itu supaya Bapak Ibu punya wawancara. Ya, saya kecewa sekali sama kamu karena kamu sering sekali terlambat. Ya, itu posisi berarti posisi kita berada di mana? Membuat rasa bersalah ya. Kamu nih selalu saja salah, nggak pernah benar bikinnya. Itu apa? Posisi apa? Ayolah dong bikin. Kamu nggak kasihan guru. Berarti di posisi apa? Teman. Ya. Kalau gini, kamu mau nggak bu guru kasih permen ini? Itu berarti di posisi di pemantau. Mau nggak sih kamu dapat ini? Teman? Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di mana? Bahasanya ini. Supaya kamu nggak terlambat lagi, kira-kira kamu apa sih yang bisa melakukan? Ya, posisi manajer. Kalau bahasa itu keluar dari kita, berarti kita sudah memposisikan kita dalam posisi manajer. Nanti ada langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Bapak Ibu saya bisa berbagi ya. Kamu selalu saja yang terakhir. Berarti posisi apa? Jadi hukum itu bukan hanya fisik, tapi juga verbal gitu ya, baik melalui ucapan, perbuatan dan juga fisik ya. Lalu ya, kita Bapak Ibu peraturan pemantau sekarang saya tanya, selama ini Bapak Ibu sudah 5 posisi kontrol, ada gambaran tidak? Sekarang Bapak Ibu punya gambaran nggak? Ada ya? Selama ini yang Bapak Ibu lakukan di posisi mana? Jujur saja. Nanti diharapkan Bapak Ibu mulai bertransformasi ya, sedikit-sedikit ke posisi teman, habis itu posisi pemantau, dan yang diharapkan Bapak Ibu bisa mencapai posisi manajer. Meskipun ini susah Bapak Ibu dan harus melalui proses yang cukup panjang, karena kadang kita makan hati, kita sudah mulai belajar tapi anak kita masih belum bisa, maka itulah kenapa harus kita buatkan keyakinan kita ajak anak-anak untuk berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita melahirkan keyakinan kelas yang bisa membangun motivasi intrinsiknya anak-anak. Jadi kita tuh sudah bisa memposisikan bukan lagi di penghukum dan membuat rasa bersalah ya. Karena ini kita berusaha sendiri, kalau anak-anak enggak itu saya yakin susah. Ya, melalui restitusi buat keyakinan kelas kita, ketika melakukan restitusi kita akan kembali lagi yuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa ya, kita bisa mengembalikan, kan mereka yang membuat bukan kita gitu ya. Sekarang ketika restitusi Bapak Ibu ketika kita melakukan restitusi kepada siswa atau murid kita, pertama Bapak Ibu dapat menstabilkan identitas. Gimana sih kayak macam ini? Bu Guru juga dulu pernah jadi murid loh. Bu Guru dulu juga pernah terlambat sekolah, pernah dapat nol lagi. Berarti mereka merasa bahwa oh bukan cuma saya ya, itu Bu Guru juga dia menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi
Anak-anak tuh tidak terlalu merasa rendah diri, tidak terlalu merasa tidak terlalu merasa apa nih namanya di bawah sekali begitu loh ya. Merasa bersalah, merasa rendah diri gitu. Lalu Bapak Ibu dapat memvalidasi kebutuhan. Apa sih sebenarnya anak itu? Ya, kamu kenapa sih? Kok selalu dapat 0? Kenapa? Kan silahkan ditanyakan. Memvalidasi kebutuhan Bapak Ibu bisa melalui wawancara, bisa menanyakan kepada orang tuanya, bisa juga kepada guru yang lain ataupun teman-temannya. Banyak macam cara Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya. Dari dia juga bisa. Apa sih sebenarnya kebutuhannya? Dia butuh kasih sayang atau dia butuh pendampingan atau dia butuh apa gitu ya? Kenapa dia terus seperti itu? Lalu yang kedua menanyakan keyakinan. Nah ini keyakinan kelas kita. Kalau kamu pinter, rajin di sekolah, kira-kira apa sih? Apa namanya kalau kita kayak rajin gitu ya, rajin belajar, apa sih nilai-nilai kebajikannya? Pokoknya Bapak Ibu tanyakan untuk supaya dia itu berpikir sendiri, supaya saya pintar dalam sekolah gitu ya. Berarti memiliki keyakinan mereka nanti akan bisa ini sendiri Bapak Ibu, bisa menggali apa sih yang mereka butuhkan gitu loh. Keyakinan mereka, saya rajin sekolah supaya saya pintar, saya rajin sekolah supaya kita tercapai. Banyak keyakinan yang mereka pahami gitu ya. Nanti mereka menggali sendiri. Sekarang menstabilkan identitas. Misalnya kita bisa bilang berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Itu termasuk menstabilkan identitas. Seperti dia ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kayak tadi saya bilang guru juga dulu suka dapat 0, guru juga dulu pernah terlambat. Tapi masalahnya kadang kita berbicara kalau ada anak berkelahi, bu guru ini nggak mencari siapa yang benar siapa yang salah. Ibu guru tuh lebih tertarik pada gimana sih kalian menyelesaikan masalah ini, mau gimana nih masalahnya, mau diselesaikan dengan cara apa ya. Itu menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Iya. Lalu bervalidasi kebutuhan. Bapak Ibu bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak mau melakukannya kan? Itu ya, validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa sih alasan kamu? Ya, jadi memvalidasi kebutuhan anak. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Apakah kamu besok bisa nggak terlambat lagi? Bisa nggak besok kamu kalau ada PR bikin? Ya, memvalidasi kebutuhan. Lalu menanyakan keyakinan. Nilai apa sih yang kamu percaya di sekolah kita ini? Nilai-nilai kebajikan apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih sebenarnya? Itu menanyakan keyakinan dia. Saya tuh ingin jadi dokter. Ya, ingin jadi dokter harus dia rajin belajar. Apa dia? Ya, apa yang kamu rasakan jika kamu melakukan itu? Kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Gitu ya, Bapak Ibu ya, itu menanyakan keyakinan mereka. Bapak Ibu juga bisa melakukan intervensi. Apakah kamu tidak ingin melakukan yang lebih baik? Ya, misalkan silakan bahasanya nanti bahasanya bisa diolah lah Bapak Ibu ya. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu, sampai di sini saya ingin Bapak Ibu melakukan refleksi dari apa yang sudah saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu ingin ditanyakan apa, karena ini sudah slide terakhir. Masya Allah, apanya ini slide terakhir ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jelas. Iya, saya butuh Bapak Ibu melakukan sebuah refleksi atau umpan balik dari hal yang saya lakukan ini Bapak Ibu. Saya bagikan linknya di WA-nya mati. Saya bagi linknya di WhatsApp ya harusnya ya.
Tadi saya sudah bagi apa belum? Belum. Link untuk umpan baliknya saya sudah bagikan ya Bapak Ibu. Ada 6 pertanyaan di situ ya. Bapak Ibu ketika menjawab saya harap Bapak Ibu menuliskan namanya ya, biar dikenali, biar saya kenal ya. Ya. Itu saya tadi ada yang tadi saya pasang loh. Ya. Sudah, adakah yang belum bisa membuka linknya? Oh, belum bisa. Security check. Oh, bukan robot, jadi checklist. Habis checklist. Ya, ini sudah. Mana Bu? Oh, kayaknya Mas. Itu checklist Bu. Ya. Itu yang kotaknya di kotaknya. Pak Aceh sama Pak Asun. Oh iya, silakan. Bu Evi gimana? Enggak. Ini mana? Solo yang mana? Ini. Di sini pengaduannya. Tambah komentar. Ya, komentar ini. Iya. Oh, sini. Ini. Itu. Peran among. Sudah, silakan diklik Bu.
ya. Di situ tulis namamu siapa gitu. Oh, itu Klik yang ini. saya Oke. apa yang saya Sudah. Pertama kalau mau jawab ada tanda silang. Iya. Tulis namamu dulu. Iya. Tulis dong nama di muka kita buka. Bisa nggak Bapak Ibu mengenalkan komentar? Tapi ini sudah ada yang buat. Nah itu. Silakan. Supaya saya mengetahui jawaban siapa, Bapak Ibu tulis nama dulu baru jawab ya. Masih siap ya, masih lobby. Ustaz juga masih lobby. Oh, ya. Pakai kode QR bisa, pakai nomor juga bisa, pakai verifikasi. Apa itu? Oke, kalau sudah jawab terus enter ya, Bapak Ibu ya. Itu tadi siapa saja yang sudah menjawab. Soal nomor 1. Oke. Itu berarti ya. Oke, itu ya. Oh, maksudnya itu yang mana sejawab kamu kan? Oh, ini ada dipindahkan. Saya sudah pindahkan, ada yang memindahkan lagi. Bapak Ibu jangan dipindahkan. Tahu tuh nggak tahu sih. Iya. Aku masih cari-cari ini. Masya Allah, ya sudah, nggak apa-apa. Punya tuh. Apa? Iya, nanti saya. Ini tuh terbaca semua tuh. Iya. Iya, tulisan komentar itu silakan kan suruh isi. Oke, tanda tambahkan komentar. Iya, apa itu? Nggak bisa. Nama dulu. Kalau mau menambahkan komentar, tulis nama Bapak Ibu dulu ya. Habis baru Bapak Ibu ya. Biar saya tahu itu siapa. Gitu. Soalnya jawaban Bapak Ibu ini nanti mau saya gunakan sebagai dalam bentuk sebuah laporan. Iya, soal materi yang sangat seru untuk nanti masih iya dan tidak saja berarti. harus tulis nama di DP komentar tulis nama. Di situ sudah nama terus ya. Terus tulis nama Bapak sudah terus sudah kasih spasi, baru komentar jawabannya ya. Baru kalau sudah selesai Bapak Ibu klik enter ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan lagi belajar. Iya, sudah? Seperti ya, sudah. Silakan Bu, ya, silakan. Baru ini baru siapa ya? Biasanya sudah dengan tujuan. Materi ini belum ada. Di sini belum apa berarti kita belum. Udah tadi yang apa? Yang posisi yang pemberi itu ada sama satu tuh mana? Membuat rasa bersama. Langsung dijawab, tulis nama langsung jawab. Iya. Langsung enter. Iya. langsung dia ke berikut enter Pak. Ya klik Bu, dipindahkan. Oh, pindah ke sana. Soalnya Oh, ya. kalau sudah sini pindah sini. Iya. Pindah tulis nama ulang lagi. Iya. Kalau orang Iya, kira nama seperti itu sudah. Enggak. kalau saya orang kemana? Kasihnya ulang bagaimana? Ini orang mau nanti tanya saya. Tidak apa-apa, bikin lagi saja. Dia ke sana punya nama. Iya. Klik dulu tulis nama.
sudah belum dijawab tapi sudah terlanjur enter, tulis lagi saja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Iya, bebas pulsa dan silahkan, ya. Iya. Masih ada yang masalah? Enggak ya? Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Si umpan balik ya? Alhamdulillah. Iya, iya di komentar itu sebelahnya ya sudah. Klik di situ. Oke. Iya nama dulu terus umpan baliknya jawabannya apa ya? Ilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bergerak maju pendidikan, bergerak menghamba kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bergerak menghamba pada negeri, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Saya berperan sebagai Penggerak menghamba padamu, saya berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. hargai potensi, tingkatkan prestasi, Saya lahirkan akan menjadi kamu yang sampai apakah setelah mengikuti kegiatan ini. bergerak berbagi untuk negeri, kita Saya akan berusaha menjadi atau berada di posisi pemantau dan negeri, demi bakti pada Ibu. Luar biasa. Ya, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil engkau. Oke Bapak Ibu, saya tutup ya. Maksudnya Bapak Ibu tutup ya. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya sudah berkenan menghadiri kegiatan saya aksi nyata modul 1.4 yaitu diskriminasi budaya positif pada guru SD Negeri Bunga. Semoga dengan diskriminasi ini Bapak Ibu mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan pencerahan tentang budaya positif, bagaimana kita memahami kebutuhan dasar murid kita dan dapat memposisikan posisi kontrol kita. Lalu kita juga dapat melakukan restitusi yang diharapkan akan melahirkan keyakinan yang membudaya, yang akhirnya menjadi
Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.